Countdown dimulai. Veda Pratama masih 2026 sudah memanaskan mesin. Tapi kini giliran Moto3 yang jadi panggung debut resmi untuk para rookie paling ditunggu. Dan di barisan terdepan, ada nama yang bikin Indonesia berdebar, Veda Ega Pratama. Lupakan euforia sementara. Ini bukan lagi soal seremoni pengangkatan rookie. Ini tentang pembuktian pertama di sirkuit kejam Eropa. Tes pramusim Moto3 akan berlangsung 2 hari, Senin hingga Selasa, 9-10 Februari. Veda tak datang hanya untuk ikut-ikutan. Setelah musim penuh prestasi di Red Bull Rookies Cup, status runner-up jadi tiket emas untuk naik kelas. Tapi, tiket hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya dimulai di Portimao. Disinilah dia harus membuktikan bahwa darah Asia bisa mendobrak dominasi Eropa. Honda tim Asia tahu, mereka tidak membawa penumpang. Veda tahu, ini bukan latihan lagi. Ini gladi bersih, dan dia datang dengan persenjataan lengkap. Portimao jadi medan pertempuran, dan Indonesia mengarahkan seluruh doanya ke lintasan berliku Portugal ini. Bukan anak baru, tapi senjata baru dari Asia Tenggara. Siapa bilang ini langkah pertama Veda di kancah Eropa? Salah besar. Sejak 2021, pembalap asal Gunung Kidul ini sudah melibas kejuaraan seperti Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup. Dari tahun ke tahun, grafik performanya naik, bukan cuma stabil. Dan di 2025, dia menggebrak dunia dengan finish sebagai runner-up RBRC, mengalahkan rider-rider favorit dari Eropa. Fakta ini penting, Veda tidak datang ke Moto3 karena lobby, dia lolos karena prestasi. Sesuai regulasi, pembalap berusia 17 tahun bisa naik ke Moto3 asalkan masuk 3 besar klasemen akhir RBRC atau Junior GP. Dan Veda memenuhi itu. Ini bukan soal keberuntungan, ini validasi. Dan dia tak menyia-nyiakan momentum. Saat rider lain naik kelas dengan ekspektasi sedang, Veda justru menegaskan dari awal, saya ingin gelar Rookie of the Year. Kalimat yang keluar dari mulut remaja, tapi dengan ambisi seorang gladiator. Di pedok, itu jadi sinyal, rookie satu ini tidak datang untuk belajar, ia datang untuk menyerang. Targetnya jelas, Rookie of the Year atau tidak sama sekali. Di balik senyum tenang dan usia muda, Veda menyimpan tekad yang nyaris brutal. Dalam pernyataannya Desember 2025, dia tidak menyuarakan keraguan, yang ada justru ambisi terbuka. Saya ke Moto3 bukan buat numpang lewat, target saya Rookie of the Year. Di tengah barisan debutan kuat seperti Uriarte, Morelli, dan O'Gorman, ucapan itu bukan basa-basi, ini adalah deklarasi perang. Veda paham betul, untuk merebut gelar rookie terbaik, dia harus tunjukkan taring sejak tes pertama. Tidak ada waktu adaptasi yang mewah, tidak ada jatah toleransi karena berasal dari Asia. Setiap lap di Portimao adalah kesempatan untuk mengirim pesan. Saya bukan proyek eksotis dari Asia, saya ancaman nyata. Tim pun mendukung penuh. Honda tim Asia tahu karakter Veda. Tak kenal takut, konsisten, dan keras kepala saat mengejar garis finish. Maka dari itu, mereka beri ruang. Tak heran jika banyak pengamat mulai menyebut Veda bukan sekedar rookie, tapi dark horse paling gila dari Asia. Didukung perangkat kelas dunia, Red Bull, Arai, dan Alpine Stars. Di Moto3, tak cukup hanya punya nyali, harus punya backing kuat, dan Veda punya itu. Red Bull bukan sekedar stiker di helm, tapi ikon kekuatan global kini jadi sponsor pribadi Veda. Artinya, Veda punya akses ke fasilitas pelatihan fisik dan mental kelas dunia, sama seperti yang dimiliki Max Verstappen atau Jorge Martin. Tapi tak berhenti di situ. Helm Veda kini adalah Arai, standar tertinggi yang dipakai legenda seperti Dani Pedrosa dan Vinales. Sementara wearpack-nya dari Alpine Stars, setelan para juara dunia, Marquez, Quartararo, Acosta. Perlengkapan Veda kini setara pembalap MotoGP. Ini bukan sekedar gaya, ini proteksi maksimal dan pernyataan status. Personal endorsement Red Bull juga menunjukkan bahwa meski ia di bawah Honda tim Asia, karir Veda disorot oleh sponsor lintas tim. Inilah simbiosis sempurna, talenta Asia dengan dukungan elit global. Perlengkapan sudah premium, kini tinggal performanya menyusul, dan Portimao akan jadi tempat semua itu diuji. Portimao, neraka tes yang bukan untuk rookie lemah.
Sirkuit Internasional Algarve di Portimao bukan trek pemanasan ramah pemula. Ini trek yang teknis, berliku ekstrim, penuh elevasi tajam. Disebut-sebut sebagai roller coaster Portugal karena konturnya yang brutal. Disinilah para pembalap Moto3 diuji secara komplit. Ketahanan fisik, skill pengereman, insting menikung, hingga ketenangan saat overtake di tikungan buta. Dan Veda, dia tidak punya waktu untuk adaptasi manja. Dia harus langsung paham racing line, titik pengereman, dan respons motor Honda NSF 250RW yang jadi senjatanya musim ini. Tapi justru disinilah letak peluangnya. Veda dikenal punya gaya balap agresif saat masuk tikungan dan kecepatan reaktif saat keluar. Di Red Bull Rookies Cup 2025, dia mencatatkan beberapa momen overtake di sektor-sektor paling sulit, termasuk Portimao. Itu bukan debut. Itu peringatan dini. Sekarang, dia kembali ke trek itu, bukan sebagai penggembira, tapi sebagai wakil Asia yang siap bikin bising pedok Eropa. Dan satu kesalahan dari rival, Veda bisa langsung menghukum mereka tanpa ampun. Julukan underdog berbahaya dari media Italia. Julukan itu datang bukan dari netizen lokal, tapi dari Rosario Triolo, jurnalis senior asal Italia. Ia menyebut Veda sebagai underdog berbahaya, seorang rider yang tampil tanpa banyak sorotan, tapi punya potensi untuk menjungkir balikan peta kekuatan Moto3. Ungkapan itu muncul bukan tanpa data. Triolo menyoroti gaya balap Veda yang liar tapi presisi, serta mentalitas bertarung yang jarang dimiliki pembalap muda. Dia punya kecepatan murni, tulisnya dalam laporan khusus pasca RBRC 2025. Bahkan, jurnalis veteran MotoGP, Guenther Wiesinger dari Speedweek, ikut mengulas Veda sebagai bagian dari gelombang Asia yang berbahaya. Perpaduan determinasi Asia dengan program pelatihan keras Red Bull disebut jadi kombinasi yang bisa bikin repot pembalap Eropa. Dan sekarang, semua mata mulai melirik ke Veda bukan sebagai rookie dari Asia, tapi sebagai kandidat disruptor Moto3. Tes Portimao bisa jadi momen ketika predikat underdog berubah jadi predator. Kalau dia cepat dari awal, itu berarti peringatan keras buat semua pesaing. Kombinasi Honda kali Red Bull, panggung sempurna bagi kebangkitan Asia. Di balik Veda berdiri dua nama besar yang dulu sering bersaing, Honda dan Red Bull. Tapi sekarang, kombinasi keduanya justru menciptakan panggung emas bagi pembalap Asia seperti Veda. Meskipun Honda Tim Asia bukan tim pabrikan terkuat di Moto3 saat ini, karena KTM dan CFM Auto masih dominan secara teknis, dukungan logistik dan struktur pembinaan dari Honda tetap luar biasa. Masukkan Red Bull ke dalam campuran itu, dan Veda punya keunggulan ganda. Secara teknis, Honda punya motor stabil dan mudah dikendalikan, cocok untuk pembalap yang punya gaya braking agresif seperti Veda. Secara fisik dan mental, Red Bull siap menyuplai segala kebutuhan latihan. Ini bukan sekedar sponsor. Ini infrastruktur yang membuat Veda bisa berkembang lebih cepat dari para rookie lainnya. Dan di Portimao, jika hasil tes menunjukkan performa konsisten, artinya blueprint Honda Red Bull untuk mencetak pembalap Asia kembali berhasil. Veda bukan cuma uji coba, dia adalah bukti hidup bahwa kerjasama dua raksasa ini siap mengguncang ulang dominasi Eropa. Rivalitas Rookie 2026. Veda versus Uriarte, Morelli, dan O'Gorman. Moto3 2026 tak kekurangan darah segar. Di antara para debutan, ada nama-nama besar seperti Angel Piqueras Uriarte, Luca Luneta Morelli, dan Casey O'Gorman. Semuanya datang dari Eropa dengan dukungan tim elit. Tapi inilah medan tempur yang sesungguhnya. Tes di Portimao akan jadi babak pembuka perang dingin antar rookie. Uriarte adalah juara junior GP, Morelli dijagokan Italia, sementara O'Gorman dikenal sebagai prodigi Inggris sejak usia 12 tahun. Tapi satu yang membedakan Veda, dia datang dari jalur yang paling keras. Dari Asia Talent Cup ke Eropa, dari minim fasilitas ke podium RBRC. Veda dibentuk dari perjuangan, bukan privilege. Itu membentuk daya tahan mental yang lebih tinggi. Di RBRC 2025, ia sudah pernah saling sikut dengan mereka. Tapi kali ini, dengan motor Grand Prix dan beban penuh sebagai pembalap reguler, rivalitas ini akan naik ke level yang lebih ganas. Setiap lap akan dihitung. Setiap split time akan jadi bahan analisa. Dan kalau Veda bisa menyalip satu saja dari mereka di tes ini, maka alarm akan berbunyi di seluruh pedok.
bukan sekadar nama, Veda jadi simbol baru balap Indonesia. Veda Pratama bukan cuma pembalap. Ia adalah simbol dari generasi baru balap Indonesia. Sebagai lulusan Astra Honda Racing School dan alumni program Red Bull, Veda adalah produk dari dua sistem pembinaan paling serius yang pernah digabungkan. Dia bukan kejutan yang tiba-tiba muncul. Dia dibangun, dipoles, ditempa, dan sekarang dilepas ke lintasan dunia. Sejak pertama kali masuk radar pengamat internasional di 2023 hingga runner-up RBRC 2025, semua perjalanannya terekam. Dan kini, debutnya di Portimao akan jadi penanda awal. Bagi fans Indonesia, ini momen langka. Kita bukan cuma punya wakil di Moto3, tapi punya petarung dengan peluru penuh. Setiap momen di layar akan membawa emosi baru, dan Veda tahu itu. Maka dari itu, ia berkomitmen tampil bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tapi untuk bendera merah putih yang ia bawa. Dia adalah wajah baru kebanggaan nasional, dan siap membawanya melesat secepat kilat di Eropa. Semua dimulai di Portimao, momentum atau titik balik. Inilah titik nol perjalanan Veda di Grand Prix. Tes di Portimao bukan cuma pemanasan teknis, ini adalah momen krusial yang bisa menentukan arah musimnya. Jika Veda tampil solid, catat waktu kompetitif, dan masuk radar media internasional, maka confidence boost-nya akan meroket menuju seri pembuka di Buriram. Tapi jika gagal menunjukkan taji, tekanan akan meningkat, dan Moto3 tak punya belas kasihan untuk rookie yang lambat start. Namun Veda bukan pembalap yang terintimidasi oleh tantangan. Dia bukan datang dari sistem yang memanjakan. Dia ditempa dari race to race, jadi mentalnya sudah disiapkan untuk hari seperti ini. Semua persiapan sudah diatur, fisik siap, mental fokus, dukungan mengalir dari seluruh Indonesia. Sekarang semua tinggal soal throttle dan garis finish. Di Portimao, bukan cuma waktu yang akan dicatat, tapi sejarah. Veda Pratama tak akan lagi disebut rookie dari Indonesia. Dia akan mulai dikenal dunia sebagai ancaman nyata di Moto3 2026. Dan ini baru permulaan.